yang berdiri bisa iya. Yang mana ini? Speaker ini nggak nyala. Iya, kalau Pak, kalau nggak pakai tukernya pakai ini Mas. Mic-nya yang ini ya. Tuker dulu aja Mas. Ditukar aja. Pelaksanaan deklarasi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri Perubahan dengan penuh kesadaran dan kehormatan, serta dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, menyatakan satu, tekad dan semangat kami untuk bersama-sama komponen bangsa lainnya mendukung dan menyukseskan terlaksananya pesta demokrasi pemilu 2024 yang benar-benar aman damai, demokratis, jujur dan adil. Dua, tekad dan semangat kami untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai momentum perjuangan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan pertolongannya kepada kita semua. Amin. Jakarta, 6 Juli 2023. Kami 170 orang purnawirawan perwira tinggi TNI Polri untuk perubahan. Selesai. Deklarasi selesai, dimohon kembali ke tempat. Dan tetap berdiri. Yang kita hormati Pak Ridwan Prabowo, Mas Dirman, dan Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan media. Yang pertama saya ingin menyampaikan salam dari Pak Anies Baswedan, khusus untuk para petinggi parti dan semua awak media dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kita ada konferensi pers pada siang hari ini. Yang pertama nanti akan ada pembacaan rilis oleh Pak Ketua, kemudian ada tanya jawab dari media. Jadi kita tidak ada doorstop, teman-teman media langsung kalau ada yang mau diklarifikasi ditanyakan langsung ditanyakan saja. Mohon izin sekedar laporan Pak Ketua, pada siang hari ini sudah hadir ada sekitar 20 media dari Kompas.com, Antara, RRI, CNN, CNN TV, kemudian dari Detikcom, Merdeka.com, Tempo, Kumparan, Tribun News, iNews, Rakyat Merdeka, kemudian
media online atau berita dan beberapa media lainnya, total sekitar 20 Pak Ketua. Sebelum kita mulai tanya jawab, kita akan mendengarkan pembacaan rilis media oleh Pak Ketua, Pak Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Dewan Prabowo. Pada Pak Ketua, dipersilakan. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dalam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan wartawan. Merupakan kebanggaan bagi kami dapat bertemu dengan Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Pada kesempatan yang baik ini mungkin tadi telah disaksikan, kami telah melakukan deklarasi keberadaan Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk perubahan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan beberapa hal. Menjelang pemilu 2024, sebanyak 170-an purnawirawan perwira tinggi TNI Polri yang tergabung dalam yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan atau disingkat FP3 mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, PKS, dan sekaligus mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Perubahan. Untuk itu, kami FP3 berharap tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bisa segera membentuk sekretariat bersama dan bisa segera mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Anies. Menurut FP3, dukungan ini dilandasi atas keprihatinan atas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhir-akhir ini yang kita rasakan bersama belum mencerminkan keadaan seperti yang diharapkan, di mana praktek hukum dan pengelolaan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan merugikan negara, serta ada kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa. FP3 berpandangan, dengan adanya pemerintahan baru dengan visi perubahan diharapkan dapat menyatukan kembali anak bangsa, bisa memperbaiki semua masalah yang merugikan negara, dan mampu membawa Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Oleh sebab itu, kami FP3 mengajak rakyat serta semua elemen bangsa dan negara untuk bisa bersama menjaga keamanan dan kedamaian dalam kontestasi pemilu 2024. Jangan sampai ada kerusuhan dan perpecahan antar anak bangsa. Selain itu, kami FP3 juga berharap kepada semua elemen bangsa pada suku, agama, ras, dan adat istiadat untuk dapat bersama kami berdiri bahu-membahu menjaga aman dan damai serta berlangsungnya pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan demokratis. Kami FP3 siap berjuang bersama. Tentunya peranan pemerintah dan segenap penyelenggara pemilu sangat dominan untuk bisa mewujudkan dan menjaga rasa aman dan damai itu. FP3 merupakan forum bersama Purnawirawan Perwira Tinggi TNI dan Polri lintas angkatan dan lintas matra dari pangkat bintang 1 sampai dengan pangkat bintang 3. Para purnawirawan Pati yang ada saat ini dan juga ada yang berhalangan hadir, kami siap untuk menyatu dalam forum ini karena merasa terpanggil untuk berbuat bersama-sama komponen bangsa lainnya demi Indonesia ke depan yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri dan pejuang negara ini dan pendahulu kita. Selanjutnya,
kami dari FP3 juga menghimbau dan mengingatkan kepada saudara-saudara kami, adik-adik kami, anggota TNI Polri yang masih aktif, dan juga kepada aparatur sipil negara, serta para pejabat negara dan pejabat pemerintahan untuk benar-benar bersikap netral dan dapat menjadi contoh netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sekian dan terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wartawan yang saya cintai, itu pernyataan rilis kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Irfan, mungkin apabila kita sesi tanya jawab ya. Terima kasih Pak Kapten Jenderal TNI Purnawirawan Irman Prabowo. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan rilis yang disampaikan oleh FP3, Forum Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan, yang jumlahnya ada lebih dari 170 orang. Kita membuka tanya jawab. Nanti mohon izin langsung ditanya atau ditampung atau bagaimana? Ditampung, siap. Maka mungkin silakan dari teman-teman, kalau ada yang ingin menanyakan dari media mana, silakan. Selamat sore, izin Jenderal, saya Sini dari Kompas.com. Ingin bertanya terkait tadi kan ada alasan yang diungkapkan mengapa mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait alasan kedekatan, karena kalau kita lihat track record-nya calon yang lain itu kan lebih dekat, Pak Ganjar sendiri anaknya Pak Polisi, kemudian Pak Prabowo sendiri dari belakang TNI. Nah, alasan kedekatan apa yang mungkin bisa diungkapkan ke Pak Anies Baswedan? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Ada lagi dari CNN TV, silakan. Selamat sore, izin Pak, saya Bella dari CNN TV. Pak, ini kan berarti kan bentuknya adalah membantu melancarkan proses pemilu serta memenangkan Pak Anies Baswedan. Langkah seperti apa yang akan dibentuk? Karena kalau kita tahu juga seperti tadi rekan kami dari Kompas juga menyebutkan bahwa banyak kedekatan yang lebih dekat dengan capres-capres yang lain. Kalau dari Pak Anies sendiri bagaimana kemenangannya? Terima kasih. Baik, sudah 2 pertanyaan dari Kompas.com dan CNN TV. Satu lagi, mungkin 3 nanti dijawab. Ya, silakan. Izin Pak, saya Lutfi dari Kumparan terkait tadi ada dari paparan Bapak ini untuk segera mengumumkan calon wakil presiden. Dari FP3 sendiri apakah mengusulkan nama atau sudah punya nama terkait cawapres untuk mendampingi Pak Anies? Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin 3 pertanyaannya menarik. Silakan mungkin langsung dijawab oleh Pak Yulan atau Bapak saya dari FP3. Maka silakan. Terima kasih. Pertama dari Kompas.com, apa alasan kami mendukung Bapak Anies Baswedan? Yang pertama, kami menilai bahwa perubahan adalah di atas segala-galanya. Dalam arti kami akan mendukung agar perubahan bisa menjadi pemenang pada kontestasi pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil, dan demokratis. Pak Anies Baswedan merupakan ikon perubahan. Saya kira semua rakyat Indonesia, khususnya yang menghendaki perubahan, mencintai Pak Anies dan mendukung Pak Anies untuk menjadi calon presiden 2024. Kami tentunya juga bersama rakyat sependapat untuk mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kami tidak melihat apakah ini ada kekeluargaan besar dengan TNI atau unsur-unsur lain, tidak. Tapi memang kami sama dengan suara rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira secara kompetensi sudah tidak meragukan lagi beliau untuk memimpin negeri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera. Saya tidak usah panjang lebar menyampaikan
ada 10.000 mungkin 100.000 alasan yang membuat beliau memang cocok tepat untuk memimpin bangsa ini pada tahun 2024 ke atas sebagai presiden. Kemudian tentang langkah-langkah ke depan dari Mbak Bella. Setelah deklarasi ini tentu kami yang pertama adalah melakukan langkah aksi nyata. Saya yakin teman-teman wartawan yang saya cintai mengetahui bahwa keberadaan kami sudah lama, mungkin sejak Februari yang muncul di berita beberapa kali. Kali ini kami memang menilai harus tampil, saatnya tampil untuk bersama dengan masyarakat perubahan untuk saling bahu-membahu melakukan pengawalan dan pemenangan pada perubahan. Ke depan, langkah nyata kami yang pertama dalam bentuk forum sudah tidak lagi merupakan semata-mata gerakan moral, tapi insya Allah kami akan bersinergi pertama dengan tim dari Bapak Anies Rashid Baswedan, dengan tim-tim dari ketiga partai politik koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk bersama-sama turun. Yang pertama adalah mengawal agar perubahan ini bisa mendaftarkan calonnya pada 19 Oktober 2023. Ini kami bertekad di situ. Setelah itu kami akan berusaha untuk memenangkan bersama-sama dengan semua komponen. Kemudian tentang yang terakhir dari kumparan ya, Cawapres, ini pertanyaan yang selalu ditunggu-tunggu biasanya. Calon wakil presiden bagi kami sejalan dengan kebijakan ketiga partai koalisi, sepenuhnya menyerahkan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, dan beliau sudah mengemban amanah seperti ini, dan yakin kalau beliau akan menetapkan calon wakil presiden yang tepat, yang menjamin perubahan bakal menang, yang menjamin perubahan bakal terwujud, dan yang menjamin perubahan akan menjadi kuat, membuat Indonesia menjadi maju, adil, dan sejahtera. Mungkin Mas Anas akan menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Itu penjelasan dari Pak Ketua. Ada lagi yang mau ditanyakan dari rekan-rekan media? Ya, jadi tidak ada hubungan antara kedekatan primordial, tapi lebih kepada ini para patiten ini terpanggil karena panggilan Tribrata dan Sabta Marganya. Jadi lebih kepada kepentingan bangsa yang dikedepankan. Ada lagi teman-teman? Silakan dari media mana?